Gereja adalah milik Tuhan, bukan miliknya sendiri. Tanggung jawab. Dalam Injil tadi, karena tanggung jawab itu, Yesus rela mendengar dan berbicara kepada orang-orang berdosa dan para pemungut cukai. Walaupun sikap itu mendatangkan penolakan dari banyak orang lain. Dan karena tanggung jawab itu, gembala dalam perumpamaan Yesus hari ini bersedia dan berani meninggalkan yang ke-99. Artinya, berani meninggalkan yang besar, yang aman, dan yang nyaman untuk mencari yang hilang. Supaya ada sukacita sudah sekarang ini sebagai antisipasi dari sukacita besar yang menantikan kita di surga. Pada tahun 1950-an, teolog moral Jerman Bernhard Häring pernah menulis bahwa dalam konteks dunia modern kita butuhkan peralihan dari etika ketaatan kepada etika tanggung jawab. Karena etika ketaatan cenderung membuat orang bermental hamba yang hanya menunggu komando dan perintah tanpa keberanian dan kesediaan untuk mengambil inisiatif. Sementara etika tanggung jawab lahir dari pengalaman dan kesadaran menjadi bagian dari kelompok, dan karena itu orang berani mengambil tanggung jawab untuk saudara-saudaranya dalam kelompok, dalam persekutuan. Kita harus beralih dari etika ketaatan kepada etika tanggung jawab. Bukan berarti ketaatan tidak dibutuhkan lagi, berarti ketaatan yang didasarkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab yang lahir dari rasa dan pengalaman menjadi bagian dari persekutuan. Injil hari ini mengajak kita untuk menunjukkan tanggung jawab itu dalam kerelaan dan keberanian untuk mencari yang hilang, supaya semuanya dapat menjadi bagian dari komunitas yang berjalan bersama. Ada 4 langkah yang dibutuhkan untuk menunjukkan komitmen tanggung jawab seperti ini. Yang pertama adalah compassion, bela rasa. Hati yang bergerak melihat penderitaan orang lain. Hati yang tersentuh ketika melihat bahwa ada orang, ada kelompok orang yang tertinggal, yang ditinggalkan. Hati yang gelisah karena masalah kemanusiaan yang terjadi di wilayah Papua. Hati yang tersentuh karena masalah lingkungan seperti yang terjadi di NTT dengan soal geotermal. Hati yang tidak tenang menyaksikan semakin bertambahnya korban tindak pidana perdagangan orang, human trafficking. Hati yang merasa turut tersakiti ketika anak-anak tetap menjadi korban kekerasan, berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, saat orang-orang tua tidak mendapat perhatian sepenuhnya, dan ketika kaum difabel tetap mendapat diskriminasi. Hati yang tergerak ketika melihat bahwa para penganut kepercayaan masih diperlakukan tidak adil. Hati yang tergerak bela rasa, compassion. Yang kedua adalah konsientisasi, menyadari secara rasional, melihat apa yang terjadi dan menganalisanya, supaya tindakan tidak hanya sekedar lahir dari perasaan, tetapi ada pertimbangan, ada analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah kolaborasi, kerjasama dengan semua orang yang berkehendak baik, tetapi kerjasama yang kritis. Dan yang keempat, konkretisasi, supaya dia tidak hanya omong-omong, tetapi sungguh melakukan apa yang sungguh dibutuhkan. Karena itulah yang dinantikan oleh warga Indonesia, itulah yang dinantikan oleh umat manusia.
saudara-saudari terkasih, tanggung jawab adalah ungkapan kesadaran kita sebagai warga gereja yang berjalan bersama. Bagaimana gereja ini tergantung dari tanggung jawab masing-masing orang yang menjadi bagian dari gereja ini. Tuhan memberikan kita anugerah yang berlimpah, yang harus kita terima dengan penuh tanggung jawab dan menunjukkan tanggung jawab itu dalam perhatian kita terkhusus kepada mereka yang tersisihkan, mereka yang tertinggal pada masalah lingkungan yang semakin marak dalam wilayah kita. Tuhan memberkati.